Saudara, di dalam ibadah keluarga pada hari ini, kita merayakan Minggu Trinitas. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Tema yang kita renungkan adalah memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah kita, mengambil saat teduh sejenak. Most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour. Stay there. Saudara-saudara, marilah kita bersama berdiri. Segala pujian dan hormat layak kita haturkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita nyanyikan KJ 226 bait 1 dan 3. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, berambut meraja. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar, kekal kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Trinitas hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilahkan kembali duduk. Saudara-saudara, karya Allah Tritunggal telah nyata semenjak dunia diciptakan. Kita yang menjadi bagian dari ciptaan Allah perlu senantiasa ingat atas keindahan dan keluhuran alam semesta. Sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Keagungan-Mu dan mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya dan mengindahkannya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa untuk mengungkapkan penyesalan dosa di hadapan Allah. Saya hantarkan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah yang telah menciptakan semesta yang begitu indah, dan Engkau pula yang menciptakan kami sebagai ciptaan-Mu, manusia yang Engkau cintai dan Engkau kasihi dengan begitu luar biasa. Ada sekian banyak berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami Engkau panggil untuk merawat dan memelihara semesta. Namun terkadang kami lalai, bahkan kami ikut terlibat dalam merusak lingkungan alam ciptaan Tuhan. Maka Tuhan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami yang kami perbuat ketika kami tidak peduli pada alam ciptaan-Mu. Kami juga Engkau berkati dengan hadirnya orang-orang di sekitar kami, baik itu keluarga, komunitas, sahabat-sahabat kami, maupun masyarakat sesama kami. Engkau juga memanggil kami untuk bisa memulihkan kehidupan mereka, mengasihi mereka tanpa terkecuali. Namun Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali abai, lalai untuk menjalankan mandat itu. Bukannya mengasihi, kami justru terkadang menyakiti orang-orang di sekitar kami. Maka Tuhan, ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami. Kami percaya Engkau pasti sudi menerima pengakuan dosa kami ini, karena kami haturkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita ungkapkan pertobatan kita melalui Kidung Jemaat 226 bait yang keempat dan kelima. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu. Sang maut dikalahkannya demi selamatmu.
Saudara-saudara diundang untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah menurut kesaksian 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, dan mari kita sambut dengan ungkapan syukur, sukacita, sembari menyanyikan lagu Kuutus Kau Mengabdi Tanpa Pamrih. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau bersatulah teguh. Saudara-saudara, dipersilahkan kembali duduk. Dan mari menyiapkan diri kita untuk menyambut firman Allah. Kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, Engkau mengutus kami untuk berkarya dalam kehidupan kami dengan tulus, tanpa pamrih, dan agar kehidupan kami seturut dengan jalan yang Engkau tunjukkan, maka kami membutuhkan bimbingan dari Allah. Maka bimbinglah kami ya Tuhan, melalui sabda-Mu. Kami yakin firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan menjadi berkat yang menerangi jalan kehidupan kami, agar kami setia pada perutusan yang Engkau berikan kepada kami semua. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 28 ayatnya yang 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Inilah firman Tuhan menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian sabda Tuhan, diberkati
kita semua yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dimanapun Saudara berada, sejak pandemi COVID-19 menjadi perbincangan di seluruh dunia, ada berbagai sudut pandang yang kemudian muncul. Ada yang melihatnya dari sisi kesehatan, bagaimana dampak virus corona bagi kesehatan banyak orang di seluruh dunia. Sudah ada jutaan orang yang terjangkit, ribuan yang kemudian meninggal. Ada orang yang melihatnya dari sisi sosial, bagaimana dampak sosial dari pandemi virus corona ini. Ada yang melihatnya dari sisi ekonomi, ada sangat banyak goncangan ekonomi di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Ada yang melihatnya dari sisi politik, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Namun ada salah satu sudut pandang yang menurut saya seringkali luput dari perhatian banyak orang, yaitu sudut pandang ekologi atau lingkungan alam. Beberapa waktu yang lalu saya membaca cuitan di sebuah Twitter, ditulis oleh Thomas Schultz pada tanggal 17 Maret 2020, kira-kira begini bunyinya. Lanjut ya. Kira-kira begini bunyinya. Bumi yang selama ini sakit sedang memulihkan dirinya. Polusi udara menurun. Polusi air juga berkurang. Hewan-hewan liar mulai kembali ke habitatnya. Virus corona adalah vaksin bagi bumi. Kitalah manusia yang menjadi virusnya. Nah, saudara-saudara, ungkapan tersebut mewakili sekian banyak suara hati para pecinta lingkungan hidup yang mengajak kita untuk merenungkan sisi lain atau sudut pandang lain dalam melihat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya melihat dari sisi kepentingan manusia saja, kesehatan manusia, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tetapi diimbangi dengan perlunya memahami dan melihat dari sisi ekologi. Kita perlu mendengar kepentingan alam semesta. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan, tumbuhan, termasuk alam ciptaan Tuhan yang begitu indah ini. Di berbagai medsos juga marak dimunculkan foto-foto yang menggambarkan bahwa ketika ada pandemi COVID-19 ini, ketika manusia berhenti beraktivitas, ketika pabrik-pabrik juga berhenti beroperasi, ketika kendaraan umum juga berhenti beroperasi, kemudian bumi mulai membaik keadaannya. Di sebuah sungai yang dulunya butek, kemudian ada nampak ikan-ikan yang berenang. Di jalan-jalan kota-kota besar bermunculan hewan-hewan yang dulunya liar. Di India, pegunungan Himalaya juga kemudian bisa dilihat oleh mata telanjang, biasanya tertutup karena polusi udara yang sangat pekat. Gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ada sisi yang menarik, yaitu virus corona ini justru membuat alam bumi ini menjadi semakin sehat. Meskipun tidak tahu apakah ini akan berlangsung seterusnya atau hanya sementara saja. Nah, saudara-saudara, gambaran-gambaran tadi seolah-olah hendak membalik skenario. Bukan manusia yang terkena virus corona, melainkan manusialah yang menjadi virus bagi alam semesta. Manusialah yang menjadi virus bagi bumi. Virus corona justru menjadi vaksin yang bisa menyembuhkan bumi dari berbagai ulah manusia itu. Nah, sudut pandang ini saya pakai untuk mulai mendalami tema ibadah kita pada hari ini, yaitu memulihkan ciptaan
bersama Allah Tritunggal di saat kita merayakan Minggu Trinitas. Kata kunci dari tema ini adalah memulihkan ciptaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manusia sudah menjalankan peran sebagai pihak yang merawat dan memelihara ciptaan? Atau jangan-jangan kita sebagai manusia justru menjadi pihak yang seringkali merusak ciptaan? Bukan memulihkan ciptaan Allah, melainkan merusak ciptaan Allah, termasuk alam sekitar kita ini. Kalau kita melihat berbagai krisis lingkungan di sekitar kita, bukankah kita merasa prihatin? Ada begitu banyak sampah di sungai, termasuk di Pekalongan ketika setiap kali saya melewati jalan di tepi Kali Loji atau Kali Kupang, hampir pasti ada sampah yang tertimbun di sungai dan baunya juga menyengat. Itu gambaran betapa joroknya kehidupan banyak orang di sekitar kita. Indonesia juga adalah penghasil sampah plastik terbesar ketiga di dunia yang kemudian terbuang ke laut. Banyak hutan mulai gundul, iklim tidak seimbang, dan dampaknya kita rasakan udara semakin panas, air pasang atau rob kembali melanda di daerah-daerah pesisir termasuk di Pekalongan tempat kita berada. Dan berbagai macam kerusakan lingkungan yang lain. Sayangnya seringkali manusia tidak sadar bahwa dirinya adalah bagian dari pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai macam kerusakan lingkungan itu. Mengapa manusia seringkali abai pada persoalan lingkungan? Para teolog memiliki sebuah istilah, karena ada paham yang namanya antroposentrisme. Antroposentrisme. Antropos berarti manusia, sentris berarti pusatnya. Jadi manusia itu seringkali selama ini dianggap sebagai pusat dari ciptaan. Manusia dianggap sebagai pusat dari semesta alam ini. Manusia kepentingannya dan kebutuhannya adalah yang paling penting dibanding dengan kepentingan-kepentingan ciptaan Allah yang lain. Nah, memang kalau kita melihat kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 misalnya, seringkali dipahami bahwa Allah menciptakan alam semesta, benda-benda langit, tumbuhan, hewan. Lalu akhirnya di ujung Allah menciptakan manusia. Lalu karena manusia diciptakan paling akhir, seringkali dianggap bahwa manusia adalah puncak dari ciptaan Allah. Manusia seringkali dianggap sebagai ciptaan yang paling sempurna. Apalagi ada perintah untuk memenuhi bumi, menguasai bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Seringkali, kalau pendapat ini kebablasan akan menjadi antroposentrisme tadi. Karena manusia dianggap sebagai pusat dari semesta, maka kebutuhannya lah, kepentingannya lah yang kemudian diutamakan. Manusia terjatuh pada bahaya seringkali merusak dan mengeksploitasi bumi. Narasi keistimewaan manusia ini juga tercermin dalam Mazmur yang tadi kita ucapkan bersama-sama, Mazmur pasal yang ke-8. Manusia digambarkan berkuasa atas ciptaan Allah. Nah, paham antroposentrisme ini kemudian dikritik oleh banyak teolog yang juga menjadi pemerhati lingkungan, lalu mereka menawarkan sebuah konsep yang baru yang harus dipertimbangkan dengan serius oleh kita semua, termasuk oleh warga gereja. Beberapa ayat ditafsirkan kembali yang seolah-olah menempatkan manusia di posisi yang paling atas dan dominan. Lalu, untuk menggeser atau mengimbangi antroposentrisme itu, kemudian ada istilah kosmosentris. Kosmos, alam semesta atau dunia. Jadi pusat perhatian kita bukanlah semata-mata manusia, tetapi alam semesta ini adalah pusatnya. Manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah. Ya, di samping ada berbagai macam hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Manusia bukanlah pusat semesta,
melainkan manusia adalah bagian dari semesta yang luas itu. Dengan demikian, kalau kita berpikir kosmosentris, kepentingan yang kita perhatikan bukan hanya yang penting manusia selamat dan nyaman, tetapi apakah alam semesta kita juga nyaman, aman, dan terjamin kelangsungan hidupnya. Para teolog itu kemudian juga menafsir ulang ayat-ayat yang seringkali disalahpahami. Kemudian status manusia sebagai pihak yang berkuasa atas alam diartikan bukan untuk menguasai atau merusak alam bahkan, melainkan manusia dipanggil untuk mengolah, memerintah alam semesta ini dengan adil. Maka sekarang juga mulai marak apa yang disebut dengan eco-justice, keadilan ekologis. Keadilan bukan hanya terwujud antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Apakah kita sudah adil dengan sesama? Mungkin sudah. Namun apakah kita sudah adil terhadap alam semesta? Barangkali belum. Maka eco-justice, keadilan ekologis juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya tak ulangi yang bagian ini ya. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita hari ini, Matius 28 ayat 16 sampai 20, mendorong kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tertulis, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perikop ini dikenal dengan sebutan amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Amanat agung atau mandat agung versi Matius ini cenderung bersifat antroposentris, menekankan pada manusianya. Yang diinjili adalah manusia, yang diberikan pemberitaan Injil adalah manusia. Tetapi kalau kita mau lengkap begitu, saya mengusulkan kita membaca amanat agung versi Injil Markus, yaitu Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Beginilah bunyinya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berarti menurut Markus, Injil, kabar baik, kabar sukacita, tidak hanya disebarkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada segala makhluk. Ya, segala ciptaan Allah, hewan-hewan, tumbuhan, dan bumi yang kita kasihi ini. Kebaikan-kebaikan itu perlu disebarkan kepada segala ciptaan Allah. Itulah amanat agung, itulah mandat agung yang kita terima sebagai ciptaan Allah, yang kita hayati dalam ibadah Minggu Trinitas pada saat ini. Memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Itulah panggilan kita bersama. Bukankah, saudara-saudara, Allah telah terlebih dahulu memulihkan kehidupan kita, jikalau kehidupan kita sedang ada dalam kekacauan, ada dalam persoalan. Mungkin kita pernah mengalami sakit, mungkin kita pernah atau sedang stres, pusing karena hidup kita terganggu selama masa pandemi COVID-19. Mungkin pekerjaan kita terganggu karena banyak orang di PHK, kemudian berbagai macam bisnis menjadi terganggu di masa-masa sekarang ini. Mungkin kita pernah merasakan keluarga kita sedang bermasalah, atau kehidupan kita bergereja, atau bermasyarakat. Bukankah selama ini kita telah merasakan bahwa Allah itu memulihkan ciptaannya? Setiap kali ada keadaan yang tidak baik, Allah terus berkarya, mencipta keharmonisan, mencipta kebaikan. Injil itu diberitakan kepada kita semua. Kita telah menerima dan merasakan karya Allah yang memulihkan. Dan kita sebagai orang beriman tidak hanya dipanggil untuk menerima dan menikmati karya Allah. Di akhir khotbah ini saya mengutip ungkapan dari Pendeta Handi Hadiwitanto yang
mengingatkan kita semua bahwa menjadi jemaat atau gereja yang sehat itu berarti harus bisa merasakan dua hal. Yang pertama adalah kita menikmati Kristus, kita menikmati kasih Allah, kita menerima kasih Allah. Tetapi yang kedua, kita sebagai jemaat juga harus menjalankan mandat Kristus. Kalau kita sebagai pribadi atau jemaat hanya satu saja menikmati kasih Kristus, yang penting hidupku nyaman, yang penting aku diberkati, ya itu belum komplit. Banyak orang Kristen hanya berfokus pada bagaimana menikmati, bagaimana menerima, bagaimana merasakan kasih Allah dan kasih Kristus dalam kehidupannya, lalu berhenti dan cukup. Nah, itu belumlah menjadi jemaat yang sehat menurut Pak Handi. Harus diimbangi dengan yang kedua, yaitu selain menikmati kasih Kristus, harus mau menjalankan mandat dari Kristus. Yesus dalam bacaan kita tidak hanya ngeyem-yemi dan menghibur para murid, Yesus mengutus para murid untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada semua manusia, bahkan menurut Markus kepada segala makhluk. Nah, kita pun hari ini dipanggil untuk ikut memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Tritunggal. Kita sudah dan akan terus merasakan menikmati kasih Allah. Namun jangan lupa kita diutus, kita menerima mandat dari Allah untuk memulihkan ciptaan Allah. Mungkin ada sesama kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, atau ada alam yang rusak, kita diutus, dipanggil untuk bertindak, memulihkan keadaan mereka semua. Mari berkarya, memulihkan kehidupan sesama kita, dan memulihkan kehidupan semesta, ciptaan Allah. Allah Tritunggal akan terus menolong dan mengiring kehidupan kita hari ini dan sampai seterusnya. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak setelah mendengarkan firman Tuhan. So many sins are meeting.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan segala zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, mari kita datang kepada Allah menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Mari berdoa. Allah Bapa pencipta semesta, Kristus yang hadir dalam kehidupan kami sebagai manusia, dan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas segala berkat yang telah tercurah, tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan dalam ibadah Minggu Trinitas hari ini, Engkau mengajar kami agar kami ikut terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Ya Tuhan, maka kami mengingat keadaan sesama kami yang perlu dipulihkan. Kami mengingat orang-orang yang sedang mengalami sakit, dimanapun mereka berada, termasuk orang-orang yang menjadi pasien COVID-19. Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan dan kesehatan mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka dirawat. Kami teringat keluarga-keluarga yang membutuhkan pemulihan dari Allah, mereka yang terus bergumul dengan berbagai macam persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga kami, namun kasih-Mu akan terus menaungi kami. Mampukanlah para orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak maupun cucu pemberian Tuhan. Mampukanlah kami sebagai anak-anak untuk bisa hormat dan berbakti kepada orang tua kami, karena melalui merekalah Allah kami yakini berkarya dan mencurahkan berkat pemeliharaan. Ya Tuhan, kami teringat untuk kehidupan anak kami, cucu kami, terutama yang jauh dari kami sebagai orang tua, mereka yang bersekolah, yang berkuliah, maupun yang sudah bekerja. Dengan berbagai macam pergumulan, kami yakin Tuhan Allah memelihara mereka sekalian. Ya Allah, kami teringat kehidupan kami di tengah persekutuan, yang juga mengalami berbagai macam pergumulan yang butuh pemulihan dari Allah. Mampukanlah kami Tuhan untuk juga terlibat dalam pelayanan, dalam rangka terus memulihkan kehidupan persekutuan, agar kami menjalin relasi yang hangat, yang baik, yang saling peduli. Mampukanlah gereja kami tidak hanya untuk bisa menikmati kasih Kristus, namun juga mengingat dan menjalankan mandat misi Kristus yang harus kami kerjakan sebagai gereja-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang bertanggung jawab. Ada berbagai gereja yang terus bergumul semasa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak program pelayanan yang belum bisa dijalankan dengan baik. Namun kami yakin inilah cara Allah mendidik kami agar bertumbuh dan menjadi semakin bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami teringat pula kehidupan sesama kami, masyarakat di sekitar kami, mereka yang menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, mereka yang menjadi korban bencana alam. Kami yakin pula bahwa Allah memberikan kekuatan dan penyertaan kepada mereka semua. Mampukanlah kami untuk juga terlibat memulihkan keadaan mereka dengan kepedulian yang kami bisa wujud nyatakan. Ya Tuhan, kami juga akhirnya berdoa untuk alam semesta ciptaan-Mu,
Engkau juga memanggil kami untuk turut terlibat memulihkan ciptaan yang sudah mulai rusak ini. Ampuni kami Tuhan jikalau kami terkadang merusak lingkungan dan tidak mengasihi ciptaan Tuhan. Ajar kami untuk peduli, memelihara dan merawat lingkungan tempat di mana Allah menempatkan kami. Dan kami yakin bahwa ada sukacita, damai sejahtera yang akan Tuhan wujud nyatakan jikalau kami sungguh-sungguh menjalankan mandat amanat dari Kristus. Ya Tuhan, inilah serangkaian syukur dan permohonan kami. Semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengaturkan persembahan syukur yang telah kita siapkan. Persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Mari kita impun persembahan ini dengan memuji Tuhan dari NKB 128, bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama kita nyanyikan, setelah selesai kantong diedarkan, dan bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama sambil berdiri. NKB 128. Bait yang kedua sambil berdiri. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita bersama-sama kita aturkan persembahan ini dalam doa saya antarkan. Bapa yang Maha Kudus, kami datang bersimpu di hadapan-Mu
Seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat anugerah yang kami terima saat ini. Terlebih firman yang baru saja kami terima melalui Bapak Pendeta, yang Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa, kiranya firman itu Kau materikan dengan Roh Kudus-Mu dalam hati sanubari kami, agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman itu. Sehingga firman itu dapat menuntun langkah kehidupan kami setiap saat. Bapa, kami telah menghaturkan persembahan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan terima, Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Sehingga persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pengelola persembahan, baik yang ada di induk, di pepantan, Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat kebijakan agar mampu mengelola persembahan dengan baik dan benar. Bapa, apabila terselip dosa kesalahan dalam ibadah ini, kami yakin Tuhan telah mengampuni. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita diutus untuk memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Kita nyanyikan, Ku utus Kau membalut yang terluka. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai taulan. Ku utus Kau membagi kasih-Ku. Saudara-saudara, mari mengarahkan hidup kita kepada Allah. Kami mengarahkan hidup kami kepada Allah. Mari menjadi saksi Kristus dengan memulihkan sesama dan merawat semesta. Kiranya Allah menolong kami berkarya bagi sesama dan semesta, Terpujilah Allah, kini dan selamanya. terimalah berkatnya. Anugerah
Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin.